Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik teman-teman semua, pada pagi hari ini marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kegigihan serta kemauan dalam menuntut ilmu, khususnya mempelajari bahasa Arab, itu bahasa yang mulia ini karena terpakai di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya selawat serta salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, ya, dimulai pada pukul 5 insyaallah taala. Tadi kita mulai pukul 5 lewat 1 atau lewat 2 menit ya, waktu Indonesia Barat. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan kesibukan teman-teman maupun waktu di tempat teman-teman sendiri. Baik, kita akan masuk kepada jamak taksir dan ini merupakan pembahasan terakhir dari al-mabhath al-awwal, karena setelah ini kita akan masuk al-mabhath as-sani ya. Namun sebelum masuk ke al-mabhath as-sani, nantinya kita akan dihadapkan dengan talkhis, yaitu mulakhas dari apa yang telah kita pelajari, dimulai dari i'rabnya isim mufrad, i'rabnya isim musanna, ya, kemudian nanti ada i'rabnya jamak mudzakkar salim, i'rabnya jamak muannats salim, kemudian i'rabnya jamak taksir. Baru nanti ada soal beserta jawabannya. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Nah, ini harus kita ketahui bersama definisinya terlebih dahulu, ya. Masing-masing penulis kitab, yaitu para ulama, mendefinisikan, ya, memiliki definisi tersendiri, namun semua dalam satu bingkai yang sama insyaallah, ya. Baik, kalau kita lihat kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi, nah, atau Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam Tuhfatus Saniyahnya juga beliau mendefinisikan jamak taksir, ya, maupun Syekh Al-Mahdzari di dalam kitab Al-Mu'ti Syarah Jurumiyah juga begitu. Begitupun juga kalau kita melihat kitab Syarah Jurumiyah yang sangat-sangat tipis, ya, yang berjudul Mukhtasar Jiddan karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, rahimahumullah, ya, rahimahullah. Nah, itu bisa kita lihat juga memiliki definisi tersendiri, tapi memiliki kesamaan semuanya. Nah, definisi dari Syekh Ahmad Iskandar ya, di dalam kitab yang kita baca saat ini, Kaifatut Kinu An-Nahwa, jamak taksir adalah ma dalla ala aktsara. Ma dalla ala aktsara. Dalla yadullu, artinya menunjukkan. Yaitu sesuatu yang menunjukkan atas lebih banyak minisnaini, dari dua laki-laki. Berarti maksudnya lebih dari dua laki-laki. Sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki, nah itu masuk dalam kategori jamak. Nah, tapi belum bisa mencakup atas taksirnya. Nanti taksirnya kita baca, ya. Awisnataini. Nah, isnatain dua perempuan. Nah, kalau lebih dari dua perempuan pun itu juga disebut sebagai jamak. Nah, bagaimana penanda taksirnya di sini? Wa tataghayyaru suratu mufradihi. Dan bentuk mufradnya itu berubah indal jam'i, ketika
jamak. Ya. Perhatikan baik-baik, bentuk mufradnya itu berubah. Nah, yang namanya perubahan itu bisa adanya pengurangan, pengurangan huruf maksudnya, bisa juga adanya penambahan huruf. Bisa juga hurufnya tetap seperti mufrad, nah, tapi harokatnya berbeda. Itulah jamak taksir yang membedakan dengan dua jamak lainnya, jamak muannas salim dan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannas salim kemarin apa? Ma dalla ala aktsara minis nataini. Nah, ya, jamak kemuannasannya itu dilihat dari bizyadati alifin wa ta'in ala mufradihi. Penambahannya apa? Ta dan alif dan ta, ya. Bentuk mufradnya nggak berubah, hanya ditambahkan alif dan ta saja. Begitu. Kalau jamak muzakkar salim, ada yang masih ingat? Pengertiannya apa? Dalam kitab Kaifa Tutkinu An-Nahwa ini. Dalla ala aktsara min itsnaini. Nah, beda ya. Kalau tadi kan min itsnatain. Kalau yang jamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar salim min itsnain, yang dua laki-laki. Bi ziyadati wawin wa nunin, ya. Dengan adanya tambahan waw dan nun fi halati rafa, pada keadaan rafa. Wa yain wa nunin, dan tambahan ya dan nun fi halatai. Nah, dalam dua keadaan, yaitu an-nasbi wal jarri, nasab dan jer. Begitu. Nah, berarti bentuk jamaknya itu sama sebetulnya dengan bentuk mufradnya, hanya tinggal ditambahkan tadi tambahan yang uh, berlaku pada jamak muzakkar salim. Kalau jamak taksir ini berubah dia. Maka kita lihat di sini contohnya, teman-teman semua. Ya, ada kata tilmizun, murid. Jam'uha, jamak dari kata tersebut adalah talamiz. Apakah ada perubahan talamis dengan tilmis? Tentu ada. Apa perubahannya di situ? Ya, yang bentuk mufradnya tilmiz itu hanya tersusun dari berapa huruf? 5, bukan? Ta, lam, mim, ya, zal. Sedangkan ketika jamaknya ketambahan satu huruf, yaitu alif di depan lamnya, menjadi 6 huruf. Nah, berarti perubahannya itu dengan ziyadah, penambahan. Ya. Kemudian juga dengan perubahan harokat. Coba kita lihat di situ. Ya, huruf ta yang tadinya kasrah menjadi fathah. Lam yang tadinya sukun menjadi fathah. Kenapa? Karena ada tambahan alif, ya. Begitu. Nah, miznya sama harokatnya. Nah, begitu. Baik, inilah jamak taksir. Nanti ketentuan lanjutannya kita akan pelajari di halaman berikutnya. Kita langsung membahas bagaimana i'rabnya. Bagaimana i'rab dari jamak taksir ini. Ya. Nah, di sini kita lihat yurfa'u bid-dhammah. Dia dirofa' dengan dhammah. Jamak taksir dirofa'nya dengan dhammah. Berarti tanda rofa untuk jamak taksir apa? Tanda rofa untuk jamak taksir apa? Tanda i'rab rofa dari jamak taksir adalah dhammah, betul. Nah, di situ ada hadara al-ummal. Hadara al-ummal. Ya. Maka di situ ummal di dhammah. Ya. Ummal itu di dhammah. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Ya. Jamak dari kata apa ummal? Amil. Para pekerja. Gitu. Ummal ini bentuk jamak dari kata amilun. Ya, amilun, amil.
Ya, para pekerja telah hadir. Begitu. Ummal jamak taksirnya. Nah, di sini kalau Allah Ta'ala surah Asy-Syu'ara ayat 197. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u. Ulama ini bentuk jamak taksir. Karena tidak ada tanda-tanda jamak muzakkar salim maupun tanda-tanda jamak muannas salim. Dari kata apa? Alim. Alimun. Begitu. Maka kita lihat di situ ulama'u, dia domah. Ya. Kita lihat kedudukan i'rab rofa ini apa saja? Yang diantaranya ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il. Ya, kalau dia jadi mubtada nggak mungkin, tidak memenuhi syarat. Dia menjadi khobar nggak ada mubtadanya, tidak memenuhi syarat. Nah, ya, tinggal fa'il sama naibul fa'il. Nah, berarti kalau fa'il kita lihat fi'ilnya. Oh, fi'ilnya berarti terletak sebelumnya. Kita lihat di situ ayya'lamahu, ayya'lamahu. Nah, itu fi'ilnya tuh. Nah, itu fi'ilnya. Gitu ya. Ternyata fiilnya ini maklum, kata kerja aktif, berarti jelas subjek dia, yaitu fa'il, bukanlah pengganti fa'il. Ya, pengganti fa'il itu sebutannya naibul fa'il. Maka di sini kita katakan i'rabnya kedudukannya terlebih dahulu kita jelaskan. Fa'ilun baru i'rabnya, marfu'un yang dirofa, jelaskan tandanya bahwa alamatu dan tanda raf'ihi rafa'nya ad-dhammatu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya adalah dhammah? Kita jelaskan juga. Li'annahu karena dia jamak taksirin. Dia adalah jamak taksir. Gitu. Simple. Berikutnya, ketika jamak taksir dinasab maka tandanya dengan fathah, yunsabu bil fathah. Contohnya adalah syakartu at-talamidha. Aku berterima kasih kepada para murid. Masya Allah ya. Syakartu at-talamidha. Nah, coba. At-talamidha i'rabnya apa? Maf'ulun bih. Fathah soalnya dia. Ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, li'annahu jama'u taksirin. Sebagaimana i'rab kata azwaja dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, di situ azwaja sebagai maf'ulun bih, mansubun yang dinasab, wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Limadha? Kenapa? Li'annahu jam'u taksirin, karena dia adalah jamak taksir. Berikutnya yang ketiga, yujarru bil kasrah. Nah, dia dijarkan dengan kasrah. Ya. Nampaknya i'rabnya seperti isim mufrad sama ya. Nah, gitu. Isim mufrad kan rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Taib. Contohnya di sini marartu bitullabi. Marartu bitullabi. Kenapa tulab majrur? Karena ada huruf jar yaitu ba. Aku berpapasan. Marartu itu dari kata marra yamurru. Ya. Ketika fiil seperti itu, ya, bersambung dia dengan domir mutaharrik, domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il, maka terpecah dia. Ya, terpecah dia. Nah, mudha'afnya. Gitu. Jadinya marartu, madadtu, ya, madda yamuddu, ya, memanjangkan. Madadtu yadi, aku memanjangkan tanganku. Nah, marartu, aku berpapasan bitullabi dengan para mahasiswa, para pelajar. Maka di situ tulab kita jelaskan sebagaimana i'rab kata ibadihi dalam ayat 62 surah Al-Ankabut di bawahnya ya. Ismun majrurun bi ba gitu, bil ba'i. Nah, ya. Kita harus jelaskannya seperti itu nanti. Bil ba'i, jangan bibi, jangan bibi, nggak bisa. Ya, kalau satu huruf kita harus jelaskan. Ya, jangan sampai kita sebut sebagaimana hurufnya. Nah, ya, bil ba'i.
Gitu ya. Ismun majrurun bil ba, dia isim yang dijarkan dengan ba. Wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu jam'u taksirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi, di antara para hambanya, wa yaqdiru lahu, ya, min ibadihi ada min di sini, min huruf jar, maka hi di sini ya, di sini, nah di ya maksudnya kasrah. Nah, ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasratu li'annahu jam'u taksirin, gitu ya teman-teman. Nah, ini sebab penamaan jamak taksir. Ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau membaca sababut tasmiyah. Tasmiyah ya, bukan tasmiyah, bukan ditasydid ya-nya. Tasmiyah biasa. Ada Ustaz Mas muka. Andrifan. طيب نعم أهلا وسهلا. طيب تفضل اقرأ. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala babut tasmiyati summiya jam'ut taksiri bihadzal ismi li'annahu suratal mufradi fihi tatagayyaru bi ziyadatin aw naqsin fil hurufi aw tagyirin fil harakati inda jam'ihi faka'anna hadha taghyir faka'anna hadha taghayyura qad asabal kalimata bil kasri inda huduthihi lidzalika summiya bihadzal ismi. Tanbihun laisa min jam'il muannatsi Cukup. Cukup. Nah, as-salimi. cukup. Yang sebab tasmiyah dulu saja. Baik, sebab penamaan jamak taksir. Kenapa jamak ini dikatakan taksir? Nah, kenapa jamak ini dikatakan taksir? Tadi sudah dibaca. Summiya jam'ut taksirin, ya, dinamakan jamak taksir bihadzal ismi, dengan nama ini, dengan nama jamak taksir. Lianna suratal mufradi, karena bentuk mufrad, fihi padanya, tataghayyaru biziyadatin au naqsin fil huruf. Nah, kita bacanya harus seperti itu nih, agar terjemahannya tidak terpotong. Ya, karena ziyadah ini juga nanti kaitannya kepada huruf, dan di sini ada yang namanya tanazu'. Nah, fil huruf ini dia berkongsi, maksudnya berbagi, gitu. Dan berbagi inilah yang disebut dengan tanazu' fil amal. Ya, tanazu' begitu. Ya, walaupun tidak terlalu mirip banget dengan pembahasan tanazu' ya di dalam alfiyah gitu, atau dalam mutammimah gitu. Tapi nah, ini seperti tanazu'. Ya. Hanya dipisahkan dengan atof au. Jadi ziyadah ini juga ya di dalam huruf-huruf. Nah, karena bentuk mufrad padanya itu berubah dengan penambahan. Ini ketika jamak ya, berubah dengan penambahan atau pengurangan apa? Huruf di dalam huruf-hurufnya. Atau taghyirin fil harakati, atau berubah di dalam harokat. Inda jam'ihi. Nah, ini ketika jamaknya. Ketika jamaknya adanya penambahan atau pengurangan huruf, ya, atau bisa juga adanya perubahan harokat. Faka'anna, maka seakan-akan at-taghayyur hadza, ya, perubahan ini, qad asabal kalimata, telah menimpa kata tersebut, bil kasri, dengan adanya pemecahan, bil kasri, dengan adanya pemecahan, pembuyaran, inda hudusihi, ketika terjadi kata tersebut menjadi jamak, begitu ya. Karena memang berubah total ya dari bentuk mufradnya, seakan-akan dia terpecah, begitu. Dan pecahannya itu bisa mengurangi salah satu hurufnya, bisa menambahi, berarti kan memasukkan pihak lain, ya.
ke dalamnya. Atau juga bisa mengubah siklus dari harokatnya. Jadi akhirnya berubah harokatnya. Meskipun hurufnya tetap. Nah itu yang dimaksud dengan apa? Ashabal kalimat bil kasri. Menimpa kata tersebut dengan adanya pemecahan indah hudusihi ketika terjadinya perubahan jamak tersebut. Jamak taksir tadi ya. Lidzalika sumiya bihadzal ismi. Dan oleh sebab itulah dinamakan dengan nama ini. Dengan nama taksir. Masya Allah ya. Dengan nama taksir. Karena adanya pemecah. Nah, dengan adanya pemecahan gitu. Maka oleh sebab itu, ya, taksir ini ya di antara langkahnya untuk menguasai ya dihafal sedikit demi sedikit apa yang kita dapati dalam teks kalimat gitu. Adapun ada caranya itu ada di kitab kamus khusus jamak taksir ada ya. Dan itu juga ada pembahasannya itu di kitab apa saya lupa namanya itu. Kemarin ada yang jual di waktu apa ya book fair di Mesir. Gitu di sini jarang toko kitab yang menjual kitab tersebut. Baik, tanbih di sini yang harus kita jadikan perhatian. Nah, masih ada kaitannya dengan pembahasan kita pekan kemarin jama' muannas salim. Laisa min jam'il muannas salimi ya. Yang tidak termasuk jama' muannas salim di sini. Kenapa dikatakan tidak termasuk jama' muannas salim? Agar kita tidak tertipu. Setiap kata yang diakhiri alif dan ta itu bukan berarti adalah dia jamak muannas salim, tapi bisa jadi dia jamak taksir. Karena ingat jamak muannas salim meskipun diakhiri alif dan ta, dia harus dibentuk dari isim mufrad muannas, gitu ya. Nah, di antaranya adalah kata abiyat. Kata abiyat. Nah, ini kan diakhiri alif dan ta. Dia bukan jamak muannas salim melainkan jamak taksir. Aswat. Dia juga bukan jamak muannas salim melainkan jamak taksir. Auqat, amwat, aqwat. Nah, alasannya dan pertanyaannya, kenapa sih kata-kata ini dia tidak dihukumi sebagai jamak muannas salim melainkan jamak taksir? Nah, ini dia jawabannya dari Syekh ya, selaku muallif. Li'anna ta'a karena ta fi hadhil kalimati pada kata-kata di atas tadi abiyat aswat, auqat amwat, aqwat adalah tak asli. Tak asli, bukan tak tambahan. Kalau jamak muannas salim kan taknya itu tak tambahan, tak imbuhan. Nah, itu tak asli yang ada pada bentuk mufradnya. Ketika mufrad tak itu juga sudah ada. Begitu. Maka kalau kita lihat abiyat itu artinya apa? Bait-bait. Begitu. Nah, ini dari kata apa? Abiyat. Nah, dari kata baitun juga sama. Maka baitun ini bisa punya dua arti itu. Bait syair atau rumah tempat tinggal. Gitu. Nah, ada taknya kan di situ. Sama, bukan tak marbutoh, tapi tak maftuhah. Aswat, sautun, suara. Auqat, ada taknya juga tuh, waktun. Nah, waktu. Amwat, ya. Maitun bisa kita baca maitun, bisa kita baca mayitun. Itu punya dua takrif yang berbeda ya. Kalau ya-nya disukun dan kalau ya-nya di kasroh. Nah, akwat, ya. Kut, begitu. Nah, kita lihat di sini syarat jama' muannas. Kita ulangi lagi ya. Syarat jama' muannas. Wa syaratu jam'il muannas. Dan syarat dari jama' muannas salim antakuna ta'u zaidah. Taknya itu harus apa? Zaidah, tambahan atau ya, berupa imbuhan. Imbuhan atau tambahan taknya. Bukan tak asli dari bentuk mufradnya itu jama' muannas salim. Fahadhil kalimatu aw amsaluha dan kata-kata di atas tadi ini ya dan yang semisal kata-kata di atas tadi itu adalah jamak taksir. Kenapa? Li'anna ta'a maujudatun fil mufrad karena ta'nya itu sudah ada pada bentuk mufradnya. Begitu ya teman-teman semua. Fa mufraduha ala tartib maka bentuk mufrad dari kata-kata di atas tadi nah disusun dalam urutan yang sama semisal kata jamak yang di atas dihadirkan tadi. Baitun, sautun, waktun, maitun, kutun, jamaknya apa? Abiyat, aswat, auqat, amwat,
aqwat. Gitu. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, ini syahid dari setiap kata yang ditampilkan oleh Syekh di situ ya. Nah, yang aswat dulu nih. Innal ladzina yaghudduna aswatahum aswat. Nah, ya aswata. Bayangkan aswata. Kalau dia jamak muannas salim. Mana bisa jamak muannas salim di fathah? Jamak muannas salim bisa nggak menerima harokat fathah? Tidak bisa. Ya, naam, tidak bisa. Gitu. Maka di dalam Al-Qur'an pun tidak ada jamak muannas salim yang diharokati fathah. Antum harus yakini itu, ya. Harus yakin, jangan nggak yakin. Nah, aswatahum di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu i'rabnya ya, li'annahu jam'ut taksirin. Gitu. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala terkait amwat, terkait amwat. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum amwatan. Ya, mansub lagi dia. Nah, dia sebagai apa di situ? Sebagai apa? Khobar Amwat. kana Ustaz. Sahih khobar kana. Nah, penulis tidak meletakkannya di sini ya. Nah, kita letakkan aja di sini. Khobar kana. Ya, khobaru kana. Khobar kana mansubun. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathatu la'annahu jam'u taksirin. Kemudian syahid untuk abiyat. Ya, ini hadis. Silahkan, ada yang mau baca? Ana Ustaz. Nah, silahkan, boleh. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala an Anasin radhiyallahu anhu qala wa laqad rahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin wa masyaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhatin wa laqad sami'tuhu yaqulu ma asbaha li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa sa'un wala amsa wa innahum la tis'atu abiyatin. Sahihul Bukhari. Iya, nah, syukran, barakallahu fiik. Abiyati, abiyati itu dia kenapa kasroh? Mudhafun ilaihi Ustaz. Sahih mudhaf ilaih dari apa? Latis. Dari Iya, latis Apa artinya itu? Latis atau abiyati. 9 rumah. Sesungguhnya mereka latis atau abiyati. 9 rumah? Iya. Ya. Nah, ini hadis. 9 bait Ustaz. Kenapa? 9 bait. 9 9 bait. Bukan bait ya, bait bukan rumah. Begitu. Kan walaqad sami'tuhu dan sungguh aku telah mendengarnya. Yaqul ma asbaha li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa sa'un wala amsa. Ya wa innahum latis'atu abiyatin.
Nah, ini peristiwa ketiga ketika Rasulullah SAW rohana. Apa artinya rohan? Nah, ini dalam kitab fikih muamalah itu ada nama babnya rohan. Pinjam Ustaz, menggadaikan. Gadai. Piutang. Iya, betul. Menggadaikan. Menggadaikan dir'ahu bisyairin. Menggadaikan apa di situ? Dir'ah. Apa artinya? Dir'un. Oh, baju perang Ustaz. Betul, baju perang. Ya. Nah, menggadaikan baju perangnya. Dengan apa? Syair. Gandum. Ya, dengan gandum. Ya, syair. Wa masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi syairin. Nah, khubzi syairin roti gandum untuk makan roti Nah, begitu, untuk makan roti gandum. Wa ihalatin sanikhatin. Apa artinya? Ihalatin sanikhatin. Ya, lalu Nabi Muhammad ihalatin sanikhatin. Ya, sama sejenis itu juga ya, makanan. Makanan pokok. Ya. Nah, sejenis roti gandum juga. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini adalah syahid untuk kata abiyat. Baik. Nah, berikutnya ini adalah talkhis atau mulakhas ya. Nah, kita baca lagi saja. Mulakhasul ismil mufradi ya, ringkasan isim mufrad. Isim mufrad apa? Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Ya Ustaz. Nah, silakan langsung antum terjemahkan ya. Nah, Mulakhasul ismil mufradi. Wa kullu ismin yadullu ala wahidin mudzakkar. Isim mufrad adalah dia yang menunjukkan sebuah isim, ya. Setiap isim yang menunjukkan atas satu mudzakkar pria. Misla contoh Zaidun, Zaid. Au wahidatin muannatsatin, atau satu wanita. Misla Fatimah, seperti Fatimah. baik. Nah, isim mufrad itu dia dirofa' dengan dhammah, contohnya hadara Zaidun. Nah, Zaidun ya. Kemudian yunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah, ra'aitul amila yujaru bil kasrah, dan dijar dengan kasrah. Contohnya salam tu ala Khalid. Khalid ya isim mufradnya. Kedua, mulakhasul musanna. Ya, kedua adalah ringkasan dari isim musanna. Apa itu isim musanna? Madala ala isnain aw isnatain bi ziyadati alifin wa nunin, yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan dengan tambahan alif dan nun di akhirnya, atau ya dan nun. Nah, kapan ditambahkan alif dan nun? Ketika dalam keadaan rofa. Kapan ditambahkan ya dan nun? Ketika dalam dua keadaan, yaitu nasab dan jar. Ya, contohnya ada rojulani dan rojulaini. Rojulani untuk contoh yang rofa, sedangkan rojulaini untuk contoh yang jar. Dan tentunya isim musanna ini yurfa'u bil alif, dirofa dengan alif. Maka tanda rofanya alif. Contohnya ja'a al-mu'allimani. Mu'allimani ya, dua guru telah datang. Yaitu mu'allimani, kita i'rabnya bagaimana? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Kalau kita ingin lengkapi lagi, niyabatan anid dommati. Li'annahu isim musanna. Dan yang kedua, nah ini yang kedua malah di sini ya. Di ujung. Yunsobu bil ya'i. Dinasab dengan ya. Ya, contohnya syakarul muallimu thalibatain ya. Seorang guru berterima kasih kepada dua siswinya ya. Nah, atau dua mahasiswinya. Dan dia dijar dengan ya. Ya, marortu bit thalibaini. Nah, aku berpapasan dengan dua siswa. Baik, dibaca lagi mulakhas jamak muzakkar salim. Siapa yang mau baca? Jamak muzakkar salim mulakhasnya? Tidak ada? Baik.
Mulakhasu jam'il muzakkar salim. Ringkasan jamak muzakkar salim. Apa jamak muzakkar salim? Huwa madala ala aktsara min asnain bi ziyadati wawin wa nunin. Ya, dia adalah yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki dengan adanya tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Ya, contohnya muslimuna dan muslimina. Dia dirofa dengan waw. Ya, jamak muzakkar salim. Contohnya zahaba al-muslimuna. Al-muslimuna i'rabnya bagaimana? Fa'ilun marfu'un. Ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Kalau mau lengkapnya niyabatan anid dhammah li'annahu jam'u muzakkar salim. Dan dia dinasab dengan ya, yunsabu bil ya'i. Contohnya adalah jama'a al-mudiru al-muallimina. Masya Allah, kepala sekolah mengumpulkan seluruh guru. Begitu. Al-muallimina di sini apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Naam, niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mudzakkar salim. Yujaru bil ya. Ya, mudzakkar salim ini dia dijar dengan ya. Contohnya salam tu 'alal mu'minin. Nah, ya, mu'minin. Aku memberikan salam kepada orang-orang yang beriman. Mulakhas jama' mu'annas salim, ya. Huwa madala ala aktsara min isnain min asnataini bi ziyadati alifin wa ta'in. Dia adalah yang menunjukkan atas lebih dari dua perempuan dengan adanya tambahan alif dan ta. Jadi taknya tambahan ya, bukan tak asli dari bentuk mufradnya. Karena bentuk mufradnya itu hanyalah tak marbutoh, bukan tak maftuhah. Ya, contohnya adalah muslimatu, ya, muslimatun. Nah, dia dirofa dengan domah. Dia dirofa dengan domah. Contohnya hadaratil muslimatu. Ya, harusnya kan hadarat al-muslimatu. Tak yang pertama dalam fi'il hadarat di kasrah karena litiqa'is sakinain, bertemunya dua sukun. Nah, al-muslimatu bagaimana i'rabnya? Fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammah li'annahu jama' muannas salim. Yunsabu bil kasrah, dinasab dengan kasrah. Contohnya ya, akramtu al muntaqibati. Nah, al-kibati. Nah, dia di kasrah, nasab ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jama' muannas salim. Dijer dengan kasrah. Contohnya apa? Li ummahati makanatun rafi'atun, masyaallah. Ya, para ibu memiliki tempat yang rafi'ah, tinggi, ya, mulia. Nah, maka ummahat itu adalah isim majrurun bilam, ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu jama' muannas salim. Wa mulakhas jama' taksir terakhir huwa madalla ala aktsara min isnain aw isnatain wa tatagayyaru suratu mufradihi indal jam'i. Contohnya tilmis sama dengan talamis, ya. Dia dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijer dengan kasrah, gitu. Baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fi ilmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Hayakumullah.